Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Kreator Bangsal Sari, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menuju ke part 2-nya ya. Nah, kemarin kita udah tahu, tadi malam kita udah bikin koneksi ya. Kemudian database, ini ya. Ini koneksinya. Ini sudah terkoneksi. Tapi ketika kalian ingin menjalankan aplikasinya ya, menjalankan koneksi atau mungkin aplikasinya ya, nanti kalian jangan lupa untuk menjalankan juga XAMPP nya ya, jangan lupa. Oke, kita lanjutkan, yaitu untuk hitung. Bukan hitung teman-teman, tapi simpan ya. Jadi di sini simpan. Nah, simpan kedua kali disimpan. Nah, tapi kalian jangan lupa cek variabel name-nya itu apa. Ini txt kode, ini txt nama, ini obt makanan ya, berarti ini obt minuman. Terus di sini txt harga, ini txt jumlah, di sini txt total ya. Kita klik dua kali di tombol simpan. Bentar, ini kok ini ya, bisa tapi ini bisa. Nah, teman-teman, di sini sebelum kalian mulai coding disimpan ya, ini berbeda dengan VB ataupun yang lain. Tapi kita perlu import properti dari SQL-nya. Yang pertama adalah kita import Java SQL. Nah, kita panggil semuanya, kita pakai bintang ya. Kemudian nanti kita bikin pesan ya, Java x.swing, kita pakai jobson. Nah, kemudian import Java x swing tabel. Nah, kita nanti tampilkan sebuah tabel gitu. Jadi kita memfungsikan default tabel model. Default tabel model. Ya. Oke. Kita lanjutkan untuk yang di extend ini ya. Kita bikin sebuah fungsi baru teman-teman, nanti fungsi baru yaitu untuk menampilkan datanya. Tapi sebelum kita menampilkan datanya, kita kenalkan dulu atau kita konekkan dulu. Bentar, kita koneksikan dulu ya, koneksi. Nah, ini kita panggil kelas koneksi ya, panggil kelas koneksi yang di dalamnya itu, sebentar, yang di dalamnya itu ada koneksi. Nah, maksudnya adalah kelas koneksi ya, kita panggil koneksi ini ya, koneksi ini. Nah, itu teman-teman, kita panggil koneksinya. Nah, kemudian ada sama dengan apa yang perlu dikoneksikan. Kita buka baru untuk kelas koneksi ya. Sebentar, ini agak lag. Nah, kemudian di bawahnya ya, kita bikin privat default tabelnya ya, default tabel model. Oke, kita kasih nama tabel aja ya, atau mungkin model gitu ya. Kemudian kita cek dulu untuk cek variabel name dari tabelnya, tb data ya teman-teman. Kita balik lagi ke source. Nah, kemudian di sini kita bikin fungsi
untuk menampilkan datanya. Kita kasih nama tampil data. Ya. Kita bikin fungsi tampil data. Public void, ini void ya. Public void tampil data. Nah, kemudian di sini kan ada model. Nah, kita panggil model itu get data vector ya. Ini untuk menghilangkan semua data di tabelnya nanti, atau supaya tidak ganda gitu teman-teman isinya. Remove all element. Sebentar. Remove all element. Oh. Element. Nah, ini. Kemudian kita enter lagi teman-teman ya. Kasih satu enter aja. Nah, kita tampilkan lagi untuk tabelnya. Ini supaya data-datanya nanti bisa berubah gitu kalau misalnya kita menginputkan lagi gitu. Fire tabel data change. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita bikin fungsi sebuah SQL ya. Tapi di sini kita menggunakan sama seperti yang kemarin, seperti yang dikoneksi, kita menggunakan try. Pokoknya gini teman-teman, kalau kita ingin membuat atau ingin memanggil fungsi SQL, kita menggunakan try. Oke. Di sini kan udah import, bukan import contoh koneksi. Di sini kan kita udah import Java SQL ya. Nah, di sini langsung, sebentar. Ini jangan pakai ini dulu. Kita pakai try kan ya, lalu di tag. Nah, otomatis ada catch. Nanti try di sini ada di dalamnya try. Kita panggil fungsi connection ya. Misal di sini saya kasih connection con. Oke, kita panggil kelas koneksi ya. Kemudian kita panggil fungsi dari koneksi. Bentar, ini. Nah, ini kan sudah ada di bodinya. Nah, kita panggil get koneksi ini teman-teman. Get koneksi, oke, titik koma. Kemudian kita enter lagi satu kali, kita bikin statement. Nah, statement ini nanti kita fungsikan untuk koneksi ini teman-teman. Nah, statement kita panggil con titik, sebentar, create statement. Oke, titik koma. Kemudian kita panggil fungsi SQL, bukan panggil siapa ya. Kita buat fungsi SQL untuk simpan data. String simpan sama dengan ya. Di sini kalau string menggunakan petik. Kalau semisal bukan simpan ini ya. Ini untuk tampil data ya. Ya. Nah, ini kita nanti tampilkan sebuah data. Berarti kita di sini perlu yang namanya select bintang from apa tabelnya yang kemarin, yang tadi malam. Sebentar teman-teman, saya pause dulu ya. Oke, saya udah ngecek tabelnya adalah tabel barang teman-teman, barang. Nah, langsung kalian tutup titik koma. Kemudian di sini kalian panggil result set ya. Ini kita baru kita fungsikan fungsi, bukan simpan ya, tapi ini tampil atau show lah ya. Nah, lalu di sini kita panggil tampil titik execute query. Sebentar, kok gak muncul. Tampil titik
Sebentar, di sini nggak ada opsi. Result set. Apa yang salah ya? Tampil. Oke. Titik. Oh, gini teman-teman. Baru kita fungsikan tampil ini. Tapi kita kan perlu mengkoneksikannya ke database ya. Fungsi ini kan ada di database. Jadi kita fungsikan dulu atau kita panggil s ya. S titik. Kita panggil s ini ya, statementnya. Nah, baru kita tampilkan execute query. Nah, muncul gitu. Baru kita fungsikan tampil ini. Nah, kita enter satu kali teman-teman ya. Kemudian kita di sini perlu menampilkan datanya dari sebuah database. Nah, tapi di sini kita pakai while atau kita pakai yang namanya itu perulangan. Bukan perulangan sih ya. Ya, perulangan. Ini perulangan ya, while. Nah, di sini kan kita udah manggil R atau kita udah bikin fungsi R. Nah, kita tampilkan semua datanya dengan script seperti ini ya, R next. Kemudian di dalamnya itu nanti kita pakai objek. Nah, kita pakai array. New sama dengan dulu new object. Jumlahnya ada berapa berdasarkan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 teman-teman. Ada 6 data. Kita enter satu kali ya. Oke, lanjut di bawahnya. Ini masih belum selesai teman-teman. Nah, untuk objeknya kita panggil objek yang pertama atau array yang pertama. Array itu pasti diawali dengan indeks ke 0 teman-teman ya. Kita panggil R. Kalau kita mau menampilkan data, jadi kita pakai get ya. Get string. Nah, ini ditampilkan berdasarkan database-nya teman-teman, di database ya. Kita copy aja ya. Tuh ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian setelah kode yaitu nama, jenis, harga, kode nama, jenis, harga, jumlah total. Jumlah kemudian total. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kemudian kita tampilkan baris ini. Dengan cara kita kan tadi udah bikin model ini teman-teman ya. Jadi kita tampilkan modelnya. Kita panggil model. Nah, kita tambahkan add row. Ini kan sudah ada di dalam satu baris ya. Ini kan sudah terbaca jadi kolom. Jadi kita panggil fungsi O ini atau objek ini, array object ya, dengan tampilan add row. Kemudian kita hentikan fungsi R ini. Kita hentikan ya. Kalau sudah prosesnya, kita panggil S titik terus. Oke, sudah. Kemudian di sini untuk untuk apa namanya?
untuk notifikasi misal. Nah, ini tadi awalnya kan exception, kita ganti SQL exception karena di sini kan prosesnya udah ke SQL gitu teman-teman. Baru di sini kita panggil show ya, pakai yang biasa dulu, terjadi kesalahan. Nah, tapi sebenarnya ini proses untuk menampilkan data dulu ya teman-teman. Nah, kita cek dulu ya. Tapi sebelum cek datanya, kita isikan dulu database-nya ke database-nya dulu. Kita isi dulu database-nya secara manual di SQL Yoke. Tapi sebelumnya kalian perlu menampilkan dulu yang namanya tampil data di init komponen. Tampil data. Nah, begini. Kemudian di init komponen ini teman-teman, kalian panggil juga TB datanya ya. Tadi kan tabelnya itu dikasih nama TB data ya. Kita tentukan modelnya. Set model kan. Nah, model. Oke. Tetapi teman-teman, kita perlu memanggil fungsi tabel ya, dengan fungsi ini new default tabel model ya. Oke. Sebentar, error ya, default tabel model. Oh bentar, ini bukan tabel guys ya, tapi di sini kita panggil fungsi model. Saya lupa, bukan tabel ya. Oke, lanjutkan lagi. Untuk di bawahnya ini kita panggil fungsi tabelnya tadi, model ya. Kita panggil fungsi model ini. Kita kan udah bikin seperti variabel ya, variabel model ya. Kemudian di sini kita tambahkan add column. Nah, di situ kan ada 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6. Kalau semisal ada 6, yang pertama kita ngikuti dengan kode barang misal. Ini per kolomnya ya. Kode barang, kita ganti nama barang, kita ganti jenis barang, harga barang, jumlah pakai jumlah aja ya, total ya. Kode nama, jenis, harga, jumlah, total. Harga, jumlah, total. Oke, di sini sudah ya. Ini prosesnya sudah selesai ya. Untuk tombol simpannya mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Ini udah lama teman-teman, udah 19 menit. Nah, kemudian saya tampilkan dulu database-nya, atau saya bikin isi dulu database-nya. Oke, saya pause dulu ya. Di sini udah saya isi ya dengan data seperti berikut. Ada 2. Coba kita run dulu ya di mana, di Java-nya ya. Kita coba run dulu, apakah muncul. Kalau semisal nanti muncul, nah berarti kita di sini bukan menuju ke simpan dulu teman-teman.
berarti kita menampilkan data dulu. Oke, menampilkan data itu kita terjadi kesalahan. Udah. Kode barang, nama barang. Terjadi kesalahan. Sebentar. Kita cek dulu terjadi kesalahan ada di sini ya. Oh, sebentar. Kode nama jenis harga. Kode nama jenis harga. Jumlah total. Oke, udah benar. Select from. Add row. Apa ini teman-teman? Salah. Default tabel model ya. Oke. Kode barang, nama barang, jenis barang. Ini salah di bagian sini teman-teman. Sebentar ya. Koneksi. Oke, koneksi udah benar. Remove all element. Privat default tabel model. Sebentar. Nah, di sini apa salahnya ya? Kan ditampil data var tabel. Oke. Data change. Connection count. Oke. Print statement sudah benar. String tampil. Select bintang from barang. Ya kan? Result tampil. Next. Sebentar. Kita cari dulu ya salahnya. Tadi saya ngubah posisi teman. Posisi dari scriptnya. Kita coba dulu ini. Klik kanan run file. Ini udah 23 menit ya. Bikin koneksi aja. Oke, di sini udah muncul dua database ya. Dua data. Dan di sini tidak ada kesalahan lagi. Berarti posisinya harus benar teman-teman. Jadi seperti ini ya. Mana tadi? Ini ada di atasnya tutup kurawal dari fungsi try ini. Oke. Mungkin sekian dulu ya untuk tutorialnya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Kita lanjutkan untuk simpan. Berarti ini kita udah bikin tampil data ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.